Pemirsa, sebuah pohon palem tumbang dan menimpa sebuah mobil di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara di Pasar Minggu, pasca hujan lebat, pohon tumbang dan menimpa motor yang sedang parkir. Pohon palem setinggi 30 meter ini yang berada di Jalan Metro Pondok Indah Kebayoran Lama tiba-tiba tumbang pada Sabtu siang. Pohon tumbang dan menimpa mobil yang sedang melintas di bawahnya. Petugas damkar yang sedang berada di lokasi berupaya mengevakuasi batang pohon. Beruntung pengendara mobil tak terluka. Ya saya santai aja, nggak ngerti kan, nggak ngerti sesuatu apa yang akan terjadi, tahu-tahu dor gitu aja. Bapak dari arah mau kemana Pak? Dari arah Lebak Bulus mau arah ke Randu Dalam. Berada just info aja mengenai. Sebelumnya sebuah pohon lainnya tumbang dan menimpa seorang pemotor. Naas korban tewas di tempat. Kejadian pohon tubuh di Jalan Raya Pasar Minggu depan Kimia Farma. Motor 1. Hujan lebat yang mengguyur ibu kota membuat sebuah pohon mangga tumbang di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Sabtu sore. Selain menutup jalan, batang pohon juga menimpa sepeda motor yang terparkir di bawahnya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas mengevakuasi batang pohon. Menimpa motor NMAX dengan nomor F2117 Itu korban gimana Pak? Mengalami luka atau gimana Pak? Enggak, kayaknya cuma kendaraan aja. Sekitar 1 jam evakuasi batang pohon selesai dan arus lalu lintas kembali lancar. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, dinding pagar Puskesmas Merdeka di Palembang, Sumatera Selatan roboh akibat tertimpa material bangunan pagar. 2 pedagang yakni seorang ibu dan anaknya terluka. Dinding pagar Puskesmas Merdeka tiba-tiba roboh. Runtuhnya tembok ini menimpa 2 orang pedagang sayur dan 3 becak motor. Selain itu, 1 sepeda motor metik mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang pedagang yang merupakan ibu dan anak mengalami luka ringan di punggung dan kaki akibat tertimpa material bangunan dinding pagar. Untuk memastikan luka yang diderita warga Jalan Gresik, Kecamatan Kemuning ini dirujuk ke Rumah Sakit Akagani. Ada bunyi dulu atau langsung Be? Posisi ibu lagi ngapain ibu? Ibu lagi ngapain? Jualan Be? Lagi Jualan. Tapi duduk di situ lagi. Oh, ibu lagi jualan di sini, kebenaran lagi duduk di situ. Saat ini penyebab robohnya dinding pagar puskesmas masih diselidiki dan ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi wisatawan yang terjebak banjir di Magelang, Jawa Tengah. 5 wisatawan terjebak banjir di sebuah sungai saat melakukan kegiatan susur sungai. Lima wisatawan dievakuasi menggunakan perahu karet oleh tim gabungan Basarnas Unit Borobudur dan Damkar Magelang dari banjir Sungai Ngasinan, Kecamatan Borobudur. Kelima wisatawan sedang melakukan susur sungai dengan kendaraan jeep saat banjir tiba-tiba datang. Mereka pun akhirnya terjebak dan meminta tolong. Ada 5 orang yang terjebak di delta sungai. Kita lakukan evakuasi kurang lebih 30 menit. Kita berhasil mengevakuasi korban dan kelima korban itu selamat. Dan itu korban pulang ke rumah masing-masing.
keterangan. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Meski demikian, tim SAR mengimbau wisatawan agar berhati-hati di musim penghujan, terutama di alur sungai. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara menyebabkan banjir setinggi 2 meter. Sementara di Kabupaten Kerinci, Jambi, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Merau. 2 meter. Puluhan desa di wilayah pantai barat Mandailing, Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, bahkan ada yang mencapai lebih dari 2 meter. Selain di wilayah pantai barat Mandailing, Natal, banjir juga merendam sejumlah desa di wilayah hilir Sungai Batang Gadis. Warga pun diimbau untuk tetap waspada. Sebagian warga memilih mengungsi karena genangan banjir yang terus meninggi. Kalau biasanya yang cuma satu sungai yang nggak sampai segini biasanya. Ini kedalamannya tadi ada sepinggang Bang ya? Semeter lebih Bang. Banjir juga menggenangi ratusan rumah warga di Kabupaten Kerinci, Jambi akibat meluapnya air Sungai Batang Merau. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Selain merendam rumah dan lahan persawahan warga, akses jalan kabupaten juga tidak bisa dilalui karena terendam air. Bahkan tidak sedikit pengendara yang harus berputar arah dan mencari jalan alternatif. Warga berharap pemerintah setempat segera membangun tanggul penahan dan melakukan normalisasi Sungai Batang Merau. Waduk Jati Gede, Sumedang yang dipenuhi sampah viral di media sosial. Hal itu selalu terjadi setiap musim hujan tiba. Video Waduk Jati Gede penuh sampah di Blok Cibungur, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, viral di media sosial. Waduk dipenuhi dengan sampah rumah tangga, mulai dari sampah plastik hingga bongkahan kayu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumedang akan segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan waduk. BBWS akan mobilisasi alat beratnya, karena sampahnya sangat banyak. Kemudian kami Pemda akan mobilisasi masanya, sehingga nanti untuk sampah di Jati Gede akan segera kita tuntaskan. Bupati menambahkan hal ini merupakan kejadian rutin setiap tahun kala musim penghujan tiba. Sampah-sampah terbawa aliran Sungai Cimanuk dari arah Garut dan bermuara di Waduk Jati Gede, Sumedang. Kesal jalan rusak tak kunjung diperbaiki, ratusan warga Subang berunjuk rasa. Dalam aksinya, warga menutup jalan hingga terjadi kemacetan. Ratusan warga Pamanukan, Subang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Raya Pancasari, Pamanukan, Subang. Dalam aksi unjuk rasa ini, warga menutup akses jalan sehingga terjadi kemacetan yang cukup panjang. Pendemo datang dari sejumlah elemen masyarakat ini terpaksa menggelar aksi unjuk rasa karena kesal jalan mengalami rusak parah, namun tak kunjung diperbaiki pemerintah. Padahal jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang menjadi akses utama kendaraan dari Kabupaten Subang menuju jalur Pantura. Karena sudah mengerucutnya kemarahan warga Pamanukan, di mana seluruh akses jalan provinsi di Kecamatan Pamanukan buruk semuanya. Artinya sangat luar biasa jeleknya. Kalau tidak seperti ini mungkin tidak ada perhatian dari pemerintah. Untuk itu kami hanya ingin menyuarakan supaya ini secepatnya diperbaiki. Meskipun pengendara terjebak kemacetan akibat demo ini, namun mereka malah mendukung aksi tersebut karena diharapkan dapat didengar pemerintah sehingga jalan dapat diperbaiki. Mudah-mudahan suara dari masyarakat Pamanukan bisa sampai ke provinsi untuk mereka jalan. Jalan provinsi di Rancasari, Pamanukan, Subang ini mengalami rusak parah apalagi saat musim hujan. Tidak sedikit pengendara yang mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan rusak tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews memberitakan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemberangkatan jemaah umroh Indonesia kembali ditunda hingga 2022. Hal tersebut untuk mewaspadai penyebaran varian Omikron dari penularan luar negeri. Pemberangkatan umroh perdana sebenarnya akan dilaksanakan pada 23 Desember 2021. Namun karena adanya varian Omikron terpaksa ditunda keberangkatan ke luar negeri untuk mencegah penyebaran Omikron. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyatakan keputusan ini diambil usai adanya imbauan dari Presiden Joko Widodo dan arahan Menteri Agama. Sementara Rizky Sembada, Wasekjen Ampuri berharap haji dan umroh dapat dipermudah karena bukan wisata tapi perjalanan ibadah. Koordinasi dengan semua pihak terkait pun dilakukan untuk terus mengupayakan terselenggaranya ibadah umroh yang sehat dan aman. Mengawal pemerintah agar dapat segera memberangkatkan jamaah umroh Indonesia untuk menuju ke Baitullah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemerintah Saudi Arabia telah membuka pintu umroh untuk Indonesia. Adapun memang pembatalan kali ini disebabkan karena hadirnya varian baru dari COVID-19 yang masuk ke Indonesia, yang konon dikabarkan oleh WHO varian ini penyebarannya jauh lebih cepat dari. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan kembali mengumumkan tambahan 2 kasus baru COVID-19 varian Omikron di tanah air. Dengan demikian, kasus varian Omikron menjadi 3 kasus per hari ini. Pemerintah kembali mengumumkan 2 kasus baru varian Omikron di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, 2 pasien baru tersebut merupakan perkembangan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru tiba dari luar negeri. 2 pasien baru Omikron yang terkonfirmasi antara lain, pria berinisial IKWJ berusia 42 tahun usai berpergian dari Amerika Selatan. Yang kedua adalah pria berinisial M berusia 50 tahun usai berpergian dari Inggris. Saat ini kedua pasien menjalani karantina di Wisma Atlet. Sebelumnya seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Dengan demikian, hingga hari ini kasus varian COVID-19 Omikron di Indonesia menjadi 3 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memperketat aturan perjalanan untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bepergian dari luar negeri wajib melakukan karantina selama 10 hari. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia, pemerintah memperketat aturan perjalanan. Di Bandara Soekarno-Hatta, petugas memeriksa seluruh penumpang, khususnya bagi warga yang bepergian atau transit yang berasal dari 11 negara yang terdeteksi adanya varian Omikron. Selain itu, pihak bandara juga mengoperasikan Terminal 2F sebagai terminal tambahan untuk menampung kedatangan internasional. Tak hanya itu, WNI atau WNA wajib melakukan karantina 10 hari dan melakukan tes PCR pada hari ke-9 karantina. Untuk pengetatan di Bandara Suta ditambah 1 pos imigrasi yang ada di depan sekarang. Yang semula di pos ketiga asesmen, sekarang ada 2 pos imigrasi. Yang pertama di depan, yang kedua yang pos ketiga itu. Tujuannya untuk melihat secara awal, mencegah secara dini apabila ada paspor yang ditemukan dari 11 negara tersebut, maka akan ditolak balik. Sementara itu, stasiun Pasar Senen mulai ramai dipadati penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah penumpang mulai mengantri di depan pintu masuk stasiun Pasar Senen. Petugas di lapangan tetap melakukan pengaturan bagi para penumpang agar tidak terjadi kerumunan. Para penumpang mengaku cukup khawatir dengan terdeteksinya varian Omikron di Indonesia. Untuk itu, pentingnya kewaspadaan dan disiplin dalam protokol kesehatan selama menggunakan jasa kereta api. Pas beli tiket, sebelumnya ada ini dulu harus syarat vaksin. Cuma tadi pas ke satpamnya nggak ditanyain juga. Oke, tapi Mbak udah persiapan ya? Iya. Ya, kita cuma bisa waspada saja. Ya, kita jaga prokes saja. Ya, pakai masker, cuci tangan, sanitizer atau apa itu saja. Kalau dari Pak Amin sendiri ada antisipasi khusus nggak seperti apa Pak? Oh, kita nggak ada antisipasi, cuma prokes saja. Selama libur Natal dan Tahun Baru ini, pemerintah memperketat aturan perjalanan. Penumpang pesawat wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama
dan hasil negatif PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk penumpang kapal, calon penumpang menunjukkan sertifikat vaksin lengkap dan menunjukkan negatif COVID-19 berdasarkan rapid antigen. Sementara itu untuk kereta api antar kota wajib menunjukkan hasil PCR dan vaksin lengkap. Aturan ini berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan mengaku mengambil liburan kali ini karena khawatir Natal dan Tahun Baru tempat wisata ditutup. Objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Namun sayangnya masih banyak wisatawan yang abai protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Salah seorang wisatawan asal Bandung mengaku memilih liburan saat ini karena mendengar pemerintah akan menutup tempat wisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Iya, katanya kan kalau nanti liburan, nggak ada liburan sama ada PPKM lagi. Oh, mau ditutup gitu katanya. Ya? Jadi liburannya sekarang ya? Ya. Dari mana, Bu? Saya dari Bandung. Kenapa nggak pakai masker, Bu? Kena air, udah kebawa air ya. Ya, pemirsa, merubah sebuah permukiman padat di perkotaan menjadi area yang nyaman dan sehat bagi warganya tentu bukan pekerjaan yang mudah. Namun dengan kerjasama dan kesadaran bersama, sebuah kampung di ibu kota yang awalnya rentan permasalahan sampah kini berubah menjadi desa wisata. Kampung wisata Samtama Cempaka Timur yang dulunya rentan akan permasalahan sampah kini berubah menjadi asri. Salah satu sosok yang berperan penting di balik kesuksesan kampung wisata Samtama Cempaka Putih Timur adalah Adian Sudiana. Bersama warga RW 03 Cempaka Putih, ia berhasil menyulap kampungnya menjadi salah satu tujuan destinasi bagi para pengunjung yang ingin belajar hidroponik dan pengelolaan sampah. Untuk hambatan memang tidak terlalu banyak ya, karena memang belum tersosialisasi secara menyeluruh. Sekarang sudah banyak dan sudah hampir semua warga mengetahui bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi lingkungan. Hasil kerja keras Adian Sudiana dan warga RW 03 Cempaka Putih Timur mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari PT PLN Disjaya karena dianggap membawa perubahan signifikan bagi warga dan lingkungan. PLN sejak tahun 2020 ikut serta dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Kampung Samtama di RW 3 Cempaka Putih Timur ini untuk menciptakan engagement atau penyatuan ya antara PLN kemudian masyarakat maupun pemerintah daerah. Kerja keras warga dan dukungan PT PLN Disjaya berhasil mengantarkan Kampung Samtama meraih beberapa apresiasi. Di antaranya masuk dalam situs Jadesta, jejaring desa wisata, yang diusung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf. Seiring dengan berbagai dukungan dan raihan prestasi, PLN berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sebagai perusahaan yang mengacu pada CSR berbasis ISO 26000 dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas guguran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.